Assalamualaikum, selamat sore Sobat Super. Senang sekali hari ini saya dapat kehadiran tamu tentunya yang sangat sesuatu bagi saya. Kenapa sangat sesuatu? Karena beliau ini adalah orang yang menurut saya smart dalam berpikir dan juga tentunya beliau menjadi salah satu orang yang terpilih di daerahnya, di konstituennya, yaitu Jatim 4 yang meliputi Lumajang dan sekitarnya. Untuk itu nanti Sobat Super bisa mengetahui juga apa aja sih yang dilakukan oleh seorang Pak Amin AKMM ini dalam aktivitasnya membangun personal brandingnya yang akhirnya beliau menjadi salah satu badan legislasi Komisi 6 Daerah Pilihan Jatim 4. Silakan Pak Amin untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Super agar Sobat Super dapat mengetahui lebih jelas siapa nih Pak Amin dan apa sih aktivitasnya dan bagaimana cara Pak Amin dalam membangun personal brandingnya. Silakan Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Super yang saya hormati, perkenalkan saya nama Amin. Di belakangnya ada embel-embel AK sama MM tuh gelar profesi sama magister manajemen. AK-nya akuntan. Oke. Tapi karena nama saya pendek, ya Amin, biasanya AK ini selalu melekat, ya. Jadi menjadi sebuah nama, Amin AK. Makanya biasa saya tulis tuh Amin AK karena sudah menjadi nama. Saya pikir tadi nama panjangnya Pak. Hampir Nama pasti title, itu Pak. kalau kita memperkenalkan diri nama Amin gitu. Amin siapa? Itu hampir pasti itu 90% pertanyaan itu. Bahkan kalau mau ngisi acara kadang-kadang orang nggak puas kalau dijawab Amin tok gitu, nggak puas. Mereka minta nambahin sendiri, saya tambahin ya Muhammad Amin, ya silakan saja ditambahin. Jadi pengalaman saya beberapa kali seperti itu, ditambahin sama orang. Jadi akhirnya nama Amin siapa? Amin AK gitu. Padahal istrinya AK itu gelar profesi, akuntan. Justru nama gelar ya Pak ya? Ya bukan nama. Ya nama sebuah gelar ya Pak? Ya gelar ya. Tapi sudah menjadi nama. Saya home base saya itu di Surabaya. Ya, home base ya, artinya keluarga. Kalau di Jakarta ini numpang saja. Walaupun dulu kuliah di Jakarta. Tapi sejak awal 96 saya sudah menjadi arek Surabaya. Karenanya saya diamanai, ya dicalekkan oleh Partai Keadilan Sejahtera berangkat dari Dapil Jawa Timur 4, yaitu meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang. Ya, tidak di Surabaya karena memang bukan asli Surabaya gitu. Nah, yang dari PKS yang asli Surabaya ada dari Dapil Surabaya, Dapil 1 yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Nah, dengan izin Allah di pemilu 2019 kemarin ya PKS menjadi salah satu partai yang mendapatkan kursi, ya 1 dari 8 kursi yang ada. Ya, yang dapat kursi ke-6 dari 8, urutannya ke-6. Dan karena saya ditakdirkan Allah mendapatkan suara terbanyak, ya walaupun belum banyak, tapi terbanyak di antara yang ada, ya akhirnya saya yang mendapat kepercayaan dilantik menjadi anggota DPR RI ya per 1 Oktober 2019, dan sejak saat itu sampai sekarang saya diamanai oleh partai di Komisi 6, ya, yang mitra kerjanya ada 10 antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Koperasi, BKPM, ya, Kementerian Investasi, Kerjasama BKPM, KPPU dan sebagainya. Ada 10 mitra kami. Kemudian juga ditempatkan di ya AKD yang buat saya seorang akuntan itu sebetulnya sangat berat, yaitu Badan Legislasi. Yang mestinya yang paling pas di badan legislasi itu ya orang-orang yang backgroundnya itu hukum gitu ya, atau ilmu-ilmu sosial. Ya. Kita akuntan biasanya ngitung-ngitung ongko ya, tapi ditempatkan di badan legislasi. Ini tugas yang luar biasa berat sebetulnya buat saya, tapi kami jalani dengan semampu kami sampai sekarang. Ya, partai belum membuat keputusan lain. Gitu. Kira-kira perkenalan saya begitu. Pak Arief, untuk sahabat super yang saya hormati.
Oke, Pak Amin, kita lanjut nih Pak. Kebetulan di bulan ini suara pemerintah.id akan menyelenggarakan tepatnya di tanggal 2 Maret sehubungan dengan event kami Top Legislator Award 2022. Nah, ketika mempunyai wording tersebut, biasanya ini kita jadikan sebagai topik headline dari pemberitaan di bulan ini di suara pemerintah.id. Nah, kita ke depan ini akan membicarakan bagaimana sih seorang Pak Amin atau teman-teman di legislator bisa mampu membangun personal brandingnya agar seorang legislator dipandang baik, dipandang menarik, dipandang mumpuni untuk menjadi perwakilan daripada dapilnya. Nah, yang kita ketahui juga bahwa personal branding itu kan yang kita ketahui bukan hanya sekedar penampilan yang menarik ya Pak ya, tapi personal brandingnya itu juga bagaimana seorang anggota dewan membangun citra diri dari berbagai hal yang positif. Ketika ngomongin hal positif artinya cara dia berpikir, cara dia menempatkan diri, cara dia kemampuan dari mengelit atau memanage. Nah, citra positif yang ditampilkan seorang legislasi ini tentunya akan menambah kepercayaan masyarakat pemilihnya terhadap calon anggota tersebut. Kondisi ini yang menjadikan personal branding bagi seorang legislator atau anggota dewan ini sangat penting. Dan tentunya masing-masing mempunyai perbedaan strategi, masing-masing mempunyai perbedaan uniqueness yang akhirnya menjadi stand out di antara pilihan-pilihan lain. Nah, menurut Pak Amin ya, dengan kondisi bagaimana personal branding bagi bagaimana penting seorang Pak Azhar, bagaimana pentingnya personal branding bagi seorang Pak Amin dalam membangun citra tersebut, seberapa penting dan bagaimana strategi-strateginya agar masyarakat itu dapat lebih mengenal Pak Amin. Masyarakat bisa langsung, wah ini nih pilihan saya yang tepat. Silakan Pak Amin. Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya, personal branding kan sebetulnya satu upaya untuk menampilkan ya kelebihan-kelebihan atau modal ya kapasitas, cara berpikir, perilaku yang itu sudah dimiliki oleh seseorang di publik gitu loh. Bukan memoles atau mengada-ada yang sebetulnya tidak ada pada diri seseorang. Nah, jadi nanti hasilnya kan citra ya, dan citra positif. Memang kalau menurut saya citra positif itu kan sebetulnya gabungan dari persepsi publik dengan fakta kehidupan seseorang sehari-hari gitu. Jadi memang bisa saja orang di mata publik itu positif citranya, dipoles demikian rupa gitu ya. Sehingga di mata publik itu sangat bagus. Ya, nilainya mungkin kalau kita scoring itu mungkin nilainya 8 atau 9, padahal realnya sesungguhnya dan nilainya hanya 4 atau 5 gitu. Dan tentu nggak kita kehendaki ya yang seperti itu. Ya mungkin orang itu sebetulnya sudah punya nilai 7, 8 menjadi tampak 9 gitu dipoles. Nilai 7 atau nilai 8 ya dalam kepribadiannya itu kalau tidak ditampilkan kan memang orang tidak tahu. Maka ketika dia mencalonkan diri atau dicalonkan ya oleh partai politik untuk satu kontestasi baik itu kata pilkada ataupun pileg gitu, nggak ada yang memilih sebaik apapun dia gitu. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak memiliki sesuatu dalam arti secara kompetensi rendah, kemudian nilai-nilai dalam dirinya, kemudian sikap perilakunya, ya mental attitude-nya sebetulnya rendah, bisa di branding sedemikian rupa sebagai sesuatu yang sangat menarik, nilainya menjadi 9 padahal aslinya cuma 5 misalnya, dan dipilih oleh masyarakat, nanti kalau benar-benar terpilih, masyarakat akan banyak dirugikan. Jadi menurut saya, personal branding memang sangat penting ya, tapi dalam konteks dalam hal ini menampilkan, memperlihatkan sesuatu yang sudah ada,
agar diketahui publik. Karena kalau tidak diketahui publik, pasti ya dia nggak akan dipilih sebagai calon apapun. Nggak usah sampai ke calon DPR, calon bupati, mungkin calon kades pun dia akan kalah. Kira-kira itu yang di masyarakat yang lebih kecil. Nah tentu ketika nanti kita bicara soal caranya macam-macam. Tapi intinya menurut saya personal branding itu memang sangat penting dan tentu bisa kita lihat ini di berbagai tempat ya, di berbagai perhelatan kontestasi itu pasti orang akan berlomba-lomba melakukan personal branding ini. Demikian. Pak Amin tadi ngomong mengatakan bahwa ada citra yang melekat yang memang sudah ada dari diri seseorang. Boleh tahu nggak, bisa share ke kita nih Pak Amin, apa sih yang melekat citra Pak Amin di mata masyarakat? Akhirnya Pak Amin menjadi salah satu yang terpilih, satu di antara 8 itu. Kalau saya memang diajari dari dulu baik di keluarga maupun dalam perjalanan kehidupan saya. Ya, walaupun saya ini sempat 20 tahun menjadi ASN, tapi selama saya menjadi ASN itu, saya punya memimpin lembaga-lembaga sosial. Jadi jiwa melayani itu memang sudah terpatri sejak kecil, sejak lama, ada puluhan tahun begitu. Nah, ketemu di PKS yang memang memiliki slogan yang menjadi Partai Islah Rahmatan lil Alamin yang terakhir, yang terdepan dalam melayani rakyat. Jadi kalau kita memang pakai hashtag biasanya pelayan rakyat. Jadi kita menampilkan sosok itu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik itu melalui media maupun kita ketika ketemu dengan masyarakat. Gitu. Jadi apa yang kita tampilkan melalui media, apa yang kita informasikan melalui media tentang diri saya bersama PKS, itu masyarakat harus menemukan kenyataannya di masyarakat. Oh benar nih memang melayani, terlibat dalam aktivitas sosial, ya rutin gitu. Apalagi tentu kalau misalnya ada bencana-bencana alam seperti kemarin di dapil saya itu Gunung Semeru itu kemarin erupsi gitu ya. Ya kami tentu walaupun tidak selalu sosok saya mendampingi terus gitu, kami selalu hadir secara langsung ataupun tidak langsung. Karena kami banyak kantor di Jakarta, ada partai itu memberikan izin begini menyiasatinya. Udah yang hadir bisa tim, kemudian membawa banner atau baliho di foto gitu. Tapi anunya dari kita juga apa namanya sumber daya amunisi kita yang memberikan, yang apa dari kita yang mereka yang menyampaikan langsung dan itu dipublikasikan. Artinya kalau boleh saya singkat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Pak Amin ini adalah menunjukkan langsung atau terlibat langsung dengan masyarakat dalam konteks yang melayani, Pak ya. Jadi kejadian di Gunung Semeru segala macam terjun langsung ke daerah-daerah yang memang mungkin pada saat itu membutuhkan uluran tangan atau butuh pelayanan gitu, Pak ya. Betul ya. Artinya masyarakat merasakan langsung, Pak ya. Artinya terjun langsung. Selain itu apa sih Pak yang perlu dilakukan Pak agar nama atau seorang Amin ini dikenal oleh masyarakat Pak? Ketika kita ngomongin tadi kan Semeru kan mungkin wilayah-wilayah itu aja Pak ya. Ya. Agar personal branding ini bisa dikenal oleh masyarakat luas Pak. Ya. Jadi karena saya sadar posisi saya ini sebelum menjadi calon legislatif ada lebih banyak berkiprah di dunia ya yang tidak memerlukan banyak apa namanya pemberitaan atau membutuhkan personal branding. Dunia ASN kan nggak perlu ya, atau di lembaga-lembaga sosial. Saya sadar bahwa tentu elektabilitas saya secara real atau ginilah sebelum masuk elektabilitas kan bicara soal apa namanya popularitas gitu ya, orang bilang begitu, popularitas, kemudian elektabilitas ya, dikenal, kemudian disukai, barulah yang terakhir kira-kira yang kita butuhkan kan didukung, dipilih begitu. Nah tentu elektabilitas saya rendah, kalah dengan anggota-anggota DPR yang sudah incumbent atau calon-calon memang sebelumnya memang sudah banyak menghiasi ruang publik begitu melalui informasi-informasi media mainstream maupun media sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu kami akhirnya
tentu dengan segala energi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, ya berusaha melakukan itu. Yang paling sederhana tentu melalui media sosial, kadang masuk di TV lokal, kemudian iklan di radio. Nah, baru setelah menjadi anggota DPR, kami banyak menemukan ruang yang lebih besar untuk memperkenalkan diri melalui rilis-rilis, rekaman video, ya, rilis banyak dimuat media, alhamdulillah, ya banyak lah, lumayan dimuat oleh banyak media, baik media-media yang sifatnya nasional maupun media lokal. Kemudian juga kita membuat rekaman-rekaman video pendek yang itu kadang-kadang justru diinisiasi, didorong oleh teman-teman media. Kadang-kadang tidak kepikir. Seperti kemarin misalnya menanggapi respon kasus minyak goreng yang harganya terus tinggi udah sekian bulan. Alhamdulillah kami nggak kepikir ini bikin video gitu ya. Ya selalu rilis, pikirannya cuma rilis di media gitu. Alhamdulillah ada media yang undang gitu kan. Kemudian ada yang minta juga apa namanya rekaman video gitu ya, video rekam ada salah satu stasiun TV gitu, kita kirim begitu. Nah ini saya juga sangat berterima kasih kadang-kadang. Jadi permintaan dari teman-teman media membuat kita oh iya ya nggak kepikir gitu loh, karena memang tim media saya belum begitu bagus lah, saya akui gitu. Nah, selain hal itu tadi Pak Amin yang telah disampaikan, urgensi seperti apa lagi sih Pak Amin kalau boleh tahu yang dilakukan itu kan ketika Pak Amin sudah jadi ya, sudah menjadi seorang legislatif ya. Ketika menjadi Pak Amin hanya menjadi seorang ASN. Nah, agar ini tercipta sebuah personal branding yang baik dengan hashtag atau hal yang melekatnya adalah melayani. Apa yang dilakukan Pak Amin yang sampai ke daerah-daerah dengan tentunya tadi Pak Amin mengatakan daerah Lumajang dengan apa Pak? Jember. Pak Amin mempunyai suara 800 dan 600 ya Pak? Enggak, gini, pemilih ya. Pemilih ya. Jadi jumlah pemilih di Kabupaten Jember itu 1,8 juta. Kalau pemilih di Kabupaten Lumajang ada 800.000. 800. Nah, dengan jumlah alokasi kursi ada 8 kursi DPR RI. Nah, artinya kan begitu banyak manusia tuh Pak yang harus dipengaruhi agar nama Pak Amin itu stand out. Tadi Pak Amin juga mengatakan bahwa itu daerah pedesaan, Mas. Bukan daerah yang mungkin terpelajar atau mempunyai wawasan lebih. Apa yang dilakukan sama Pak Amin agar tadi secara stand out Pak Amin personal brandingnya melekat? Apakah terus datangi rumah warga atau bagaimana? Dan tentunya warga juga perlu action yang clear ya dari seorang Amin ini yang warga orang ini melayani atau segala macam. Nah, seperti apa Pak ketika melakukan hanya hal itu? Ya kita tentu menggabungkan berbagai cara ya media ya untuk bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kalau kita berangkat dari kaidah begitu ya, apalah kaidah-kaidah umum itu yang saya pegang itu jangan kamu masuk dari satu pintu gitu kan, itu kalau saya sebagai muslim ayatnya juga ada gitu. Kemudian yang kedua, kalau saya sebagai orang ekonomi yang belajar juga investasi baik di S1 akuntan maupun S2 gitu, kebetulan saya juga tesis saya soal investasi saham itu jangan kamu taruh ya investasimu itu atau uangmu itu dalam satu keranjang. Jadi kita pakai berbagai media, oleh karena itu kita melakukan segmentasi ya, mana ini yang memang butuh atau hanya perlu dominan untuk media saja, publikasi media baik media media online ya, media cetak maupun radio atau mungkin televisi gitu. Dan mana yang memang jarang mengkonsumsi media itu, media-media seperti itu. Nah, itu harus kita datangi dengan tatap langsung gitu. Kita melakukan segmentasi itu. Nah, karena menurut saya Jember Lumajang itu pemilihnya
kurang lebih lah mungkin sekitar 75-80% itu masih desa. Jadi kami memang harus lebih banyak turun ke bawah gitu. Itu di tahun 2019 kemarin. Nah, di tahun 2024 mungkin porsi media yang menyasar, yang dibutuhkan anak-anak milenial itu dengan media-media online, kemudian media cetak, media komunikasi yang tidak perlu turun langsung mungkin lebih besar ya, porsinya lebih besar dari tahun 2019 ya. Sementara yang tatap langsungnya mungkin sedikit lebih berkurang, kira-kira begitu. Seiring dengan artinya sudah sangat penting Pak ya aktivitas tumbuhnya digital. pemilih milenial ini, apalagi ada sekarang di era digitalisasi, ini juga kita harus segera menyesuaikan diri. Oke, kalau tadi Pak Amin mengatakan dunia digital atau komunikasi melalui digital sudah sangat begitu penting, mengingat tahun 2024 para pemilih ini sudah banyak dari kalangan milenial Pak ya. Ya betul. Nah, sejauh mana yang telah dimanfaatkan oleh Pak Amin nih Pak ya dalam rangka membina hubungan baik dengan mereka atau para konstituennya, dan bagaimana cara membangun komunikasi dua arahnya nih Pak? Ya, jadi ini kan realitas ya Mas Arief ya. Kita menyadari nih, saya menyadari, saya ini bukan generasi milenial, tapi generasi, ada yang bilang kolonial, ada yang bilang kolotnial. Ya, mana yang betul itu atau dua-duanya salah? Oke. Dipelesetin, bukan kolonial lagi, kolotnial. Dan kita ini bukan native teknologi ya, kita ini migran. Saya ini migran teknologi. Menyesuaikan dengan era digitalisasi itu tidak mudah. Maka yang paling mudah itu adalah saya merekrut anak muda yang bisa istilahnya benar-benar menjadi staf ahli saya untuk urusan media gitu. Sehingga nanti saya tinggal ikut aja apa kata dia. Wah begini, oh Pak begini. Dan sekarang sudah ada yang mulai ngelamar begitu. Baik untuk Berarti saat ini sudah mulai membangun tim ya Pak? Digitalisasi. Wah, jadi kalau Mas Arief nanya begitu, jawaban saya harus ngerekrut staf yang khusus menangani media, dan itu harus dari kalangan milenial gitu. Yang mereka dan sudah dilakukan saat ini Pak dalam membangun. Ya, dalam proses ini, dalam proses ya. Karena kesadaran kami bahwa ceruk pasar milenial ya untuk pemilu 2024 ini jauh lebih besar, meningkat besar dibanding tahun 2019. Oke. Kembali tadi Pak ngomongin milenial dan segala macam nih Pak. Tentunya ketika kita mulai berbicara mengenai sosial media atau digital komunikasi, saat ini banyak sekali hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak enak didengar, seperti hoax atau sentimen-sentimen negatif, atau banyak sekali ungkapan-ungkapan bebas yang dilakukan oleh para netizen. Tentunya ungkapan-ungkapan yang dilakukan melalui sosial media ini kan bukan hanya yang positif Pak ya, tapi juga bagi negatif ya Pak. Bagaimana sih Pak cara Bapak menyikapi? Apakah akunnya Bapak nih, sosial medianya Bapak nih sudah banyak nih yang menyikapi dengan cara hal yang negatif-negatif atau komen-komen negatif Pak? Bagaimana Pak Amin menyikapi hal tersebut Pak? Nah ini juga pertanyaan yang menarik, dan buat saya ini juga dihadapkan pada kadang-kadang kondisi dilema. Ya, jadi kalau saya cermati kan memang akun-akun media kita itu akan cepat banyak yang follow, cepat banyak yang akses. Itu kalau berani ya terlibat atau melibatkan diri dalam hal-hal yang kontroversi, kadang-kadang yang itu menyita perhatian publik ya. Bahkan berani berdebat, berani adu argumentasi, yang kadang-kadang orang kalau tidak memiliki rambu-rambu yang kuat di sini bisa, mohon maaf ya, kadang-kadang ngomongnya tidak tertata, kasar, kadang-kadang sampai pada masuk ke wilayah saking semangatnya yang dilarang, baik ya secara umum kita katakan sara lah begitu, atau kadang-kadang merendahkan derajat seseorang gitu. Kadang-kadang seperti itu, dan ini memang, dan itu dibutuhkan tentu data yang kuat, kemudian attitude yang bagus ya, dan kesadaran kepribadian yang baik gitu, sehingga kita tetap berada dalam koridor. Jadi untuk mengejar tadi citra atau popularitas itu
bolehlah atau tidak perlulah kita menghalalkan segala cara gitu biar dikenal. Kemudian kita asal ngomong atau melempar hal-hal yang bahkan hoax sebetulnya gitu. Walaupun anggota DPR ketika bicara apalagi masih dalam koridor terkait dengan tugasnya yang dibicarakan masih hal yang terkait dengan tupoksinya itu kan dilindungi begitu ya. Tapi kita kalau saya secara pribadi tetap lebih hati-hati. Walaupun resikonya mungkin tidak terlalu populer, tapi saya lebih mengedepankan soal kehati-hatian itu. Terus bagaimana menyikapi mereka, Pak? Artinya ketika hal-hal yang tadi itu warganet yang berbicara yang kadang kebablasan segala macam. Tapi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah ada istilah di dunia digital itu namanya pansos. Tadi Pak Amin sempat menyinggung, yaitu harus berani, harus membuat suatu gebrakan atau stand up. Atau kalau di pansos itu singkatan dari panjat sosial, Pak. Artinya harus ada gebrakan-gebrakan. Apa sih yang telah dilakukan Pak Amin untuk meningkatkan sosial medianya atau nama Pak Amin di kalangan netizen ini? Apa yang dengan cara yang elegan tapi tetap naik gitu, Pak? Iya, itu tantangannya tuh Mas Arif. Tantangannya memang di situ. Jadi kita tetap memegang teguh soal fungsi edukasi ya. Sebagai politisi kita juga harus berperan mengedukasi masyarakat sehingga mereka tidak seenaknya semudahnya saja menyebar berita hoax atau mungkin merendahkan seseorang ya demi popularitas dirinya. Nah, kita jaga yang itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu memang tantangan kami ya. Sejauh ini sebetulnya saya sendiri sebetulnya sempat beberapa kali terlibat di isu-isu yang sangat menyita perhatian publik. Misalnya saya setahun menjadi anggota DPR itu udah kalau nggak salah 3 kali saya interupsi di rapat paripurna ya, terkait dengan Jiwasraya karena saya termasuk anggota Panja yang sebelumnya PKS menginginkan dibentuk pansus dan itu kan perdebatannya luar biasa gitu ya. Itu saya kebetulan menjadi yang terdepan juga kan karena itu di Komisi 6 untuk PKS dan PKS adalah satu-satunya partai oposisi partai yang dengan sejak awal itu secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi walaupun kita dalam beberapa isu juga bersama Demokrat ya. Jadi di beberapa RUU PKS tampil sendirian menolak misalnya RUU PEN, RUU TPKS, kemudian yang terakhir ada beberapa RUU ya, yang terakhir kan RUU IKN gitu. Terakhir banget malah kemarin RUU PPP kan, pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak ya di antara 9 partai yang ada yang punya kursi di parlemen. Ya memang itu tantangan buat saya secara pribadi bagaimana melambungkan citra ya mengerek popularitas yang ini sekali lagi butuh pendampingan dari teman-teman pertama soal staf saya, yang kedua tadi stimulus juga dari teman-teman media gitu. Jadi saya senang juga ketika ditanya oleh media, oh iya ini belum ya, karena memang saya juga belum punya staf yang bagus di urusan media ini ya, karena mohon maaf nih orang baru pertama kali jadi anggota DPR, ketika merekrut staf itu juga setelah berjalan saya yang kurang di sini, saya yang kurang di sini, tapi kan kita nggak bisa semena-mena mengganti staf ya ini berjalan dulu, akhirnya memang terkesan agak tambal sulam ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, memadukan berbagai variabel juga kepentingan yang ada. Memang akhirnya mungkin kita belum terlalu fokus di urusan gimana membangun personal branding yang bagus, tapi itu menjadi perhatian kami karena di 2024 ini kurang 2 tahun lagi insya Allah ya pemilu, dan itu harus mulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau tadi ada hal-hal yang negatif, apa Bapak respon atau bagaimana, Pak? Atau hanya jangan sampai kupingnya tipis, bahasa di sering-sering yang saya dengar itu di teman-teman, jangan tipis kupingnya,
ketika kita bermain di ranah digital? Dicuekin aja atau bagaimana, Pak? Ya, kita lihatlah sejauh mana dampaknya ya, area penyebarannya. Yang jelas saya sepakat dengan istilah itu. Ya sebagai politisi atau pejabat publik kita itu nggak boleh kupingnya tipis dalam arti gampang tersinggung gitu ya, gampang apa namanya emosi dalam arti yang negatif ya. Itu saya sepakat dengan istilah itu. Tapi kalau kuping tipis dalam arti cepat mendengar kemudian bisa merespon usulan-usulan yang positif termasuk aspirasi masyarakat, ya kita harus punya itu. Jangan sampai malah kuping tebel terus dihatikan dablek nggak mau mendengar. Jadi kuping tipis dalam arti negatif, jangan. Saya sepakat itu. Ya. Artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa seorang legislatif itu atau legislator itu adalah harus mempunyai citra yang memang sudah melekat ya Pak ya. Yang memang citra melekat ini artinya bukan sesuatu yang tidak ada terus dipoles jadi ada ya. Artinya jiwa dari kepemimpinan, jiwa dari apa yang keluar terpancar di dalam dirinya, dari melayani atau mempunyai leadership yang baik atau santun itu memang langsung melekat ya Pak. Agar masyarakat juga mengetahui pada akhirnya ketika terjadi sesuatu bagaimana sih karakter seorang legislator ini sebenarnya. Itu yang pertama yang bisa saya simpulkan. Yang kedua adalah sudah saatnya melihat kondisi saat ini mau tidak mau harus nyemplung di ranah digital, harus mempersiapkan tim. Ya, artinya mempersiapkan tim semuanya ya agar di kemudian hari kelak atau tahun 2024 masyarakat pemilih yang notabene para milenial semakin meningkat, jumlah pemilihnya ini dapat mengetahui Pak Amin ya secara overall, secara artinya jiwa yang melekatnya dia seperti apa orangnya dan bagaimana dia mempunyai program itu juga harus dilakukan, sudah mulai dibangun ya Pak ya, dan tidak melupakan para generasi kolonial yaitu yang harus dilakukan harus person to person atau pintu ke pintu gitu ya Pak Amin ya. Betul, sepakat. Oke, selain tadi adalah yang sangat penting, tadi kalau tidak salah Pak Amin mengatakan karakter seseorang juga harus dilihat pada hasil akhirnya Pak. Artinya hasil akhirnya tadi personal brandingnya itu karakternya memang tetap, ya begitulah orangnya yang memang sudah melekat. Jangan sampai nanti karakter yang sudah melekat itu ternyata hanya sebuah polesan Pak. Begitu ya Pak ya? Ya artinya ini yang harus terus dijadikan karakter bagi seorang legislator yang nantinya ingin dijual atau diketahui oleh para pemilihnya. Kurang lebihnya begitu Pak Amin ya? Sepakat, Menurut. Selain hal-hal tadi Pak, bagaimana kiprah teman-teman di legislator? Apakah hal-hal yang tadi yang katakan Pak Amin saya tidak ikut di dalam perundang-undangan atau hal-hal yang hanya diposisikan PKS itu hanya sendiri ketika ada apa ya bahasanya apa tadi ya sidang dewan ya. Nah, apakah itu juga tidak menarik bagi teman-teman pemilih untuk itu di blow up oleh Pak Amin? Menurut Pak Amin bagaimana? Iya, jadi memang ini juga tantangan dari politisi ya. PKS dari awal tentu sejak pemilu dan sekaligus berbarengan di Pilpres ya calon yang diusung kalah ya kita secara gentle ya memposisikan diri sebagai partai di luar pemerintahan walaupun godaan-godaan untuk masuk itu begitu besar ya. Ya kita nggak nyebut istilah oposisi lah kalau itu sering sering diperdebatkan, sering dikritisi sistem presidensial nggak ada istilah oposisi. Ya kita sebut aja lah partai di luar pemerintahan. Jadi kita tidak mengirim kader ya untuk menjadi di eksekutif. Jadi kita penuh menjalankan fungsi kontrol. Karena memang sistem demokrasi harus ada yang melakukan kontrol secara langsung menjadi kekuatan penyeimbang dan itu sebetulnya aslinya fungsi
DPR. Sebetulnya kalau dari sisi institusinya kan eksekutif, legislatif. Kita batasi dua fungsi ini aja lah, eksekutif, legislatif. Yang namanya legislatif dari partai manapun mestinya dia menjalankan fungsi-fungsi legislasi, yaitu legislasi, kemudian apa namanya budgeting dan juga pengawasan. Tapi pada prakteknya kan melihat nih eksekutifnya siapa, ini menterinya gue nih, ini gue kan ya gitu. Jadi seperti itu. Buktinya pada hal yang strategis yang menurut saya ini belum saatnya, misalnya seperti pemindahan ibu kota negara. Dengan dari berbagai kajian kita lihat pakar dari berbagai institusi sebelumnya, termasuk pemilihan lokasi juga tidak tepat. Undang-undang Cipta Kerja juga seperti itu. Kita melihatnya seperti itu. Terpaksa kita berdiri sendiri yang ada masalah gitu loh. Dan ini hal yang menurut saya sebagaimana yang di apa namanya kaidah yang diambil oleh PKS menjadi partai yang oposisi yang kritis tapi konstruktif ya. Tidak asal kritis tapi harus konstruktif. Artinya mana-mana yang memang perlu didukung dari pemerintah, baik ya kita dukung. Mana-mana yang perlu dikritisi, kita nggak setuju ya kita kritisi dan kita nyatakan tidak setuju. Artinya benar-benar sikap kita itu dilandasi pada kajian objektif, gitu. Bukan kalau bahasa Jawa ada istilah WTS ya, waton suloyo. Waton suloyo itu asal beda, bukan asal beda. Wah, karena ini bukan pejabat-pejabat eksekutifnya bukan dari partai saya dan juga bukan yang kita dukung, apapun yang penting kita kritisi, apapun kita asal beda akhirnya gitu. Mencari dia ngomong A kita ngomong B dan seterusnya, nggak seperti itu sikap kita. Banyak kok yang kita dukung, kita setujui gitu. Tapi juga banyak juga yang kita tidak dukung, kita kritisi. Jadi seperti itu. Nah, cuman masalahnya apakah rakyat itu akhirnya mendukung kita, sepakat dengan kita, atau pada akhirnya memilih atau kita, ya memang ini pertama tergantung rakyat. Yang kedua memang tantangan kita bagaimana memahamkan rakyat bahwa pilihan sikap politik kita itu adalah yang paling berpihak pada rakyat, yang paling pas buat rakyat, mayoritas sih, menguntungkan rakyat. Begitu apa namanya cara berpikir kita seperti itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan ke rakyat bahwa sikap kita ini adalah yang pas gitu. Seperti Undang-Undang P3 kemarin menjadi satu-satunya. Kalau di masyarakat buruh, ya insya Allah mereka secara memaham itu pilihan sikap yang pas karena langsung mengenai nasib mereka. Jadi para teman-teman buruh itu mereka melihat bahwa revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah akal-akalan gitu. Menyiasati keputusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah cacat formil. Nah, mestinya yang segera digarap, direvisi, disesuaikan dengan undang-undang pembentukan peraturan undang-undang itu kan Undang-Undang Cipta Kerjanya. Nah, sekarang malah yang dirubah itu undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangannya yang itu istilahnya tempat pijakannya Undang-Undang Cipta Kerja itu gitu. Jadi teman-teman buruh langsung paham kalau kita menolak itu. Tapi segmen masyarakat yang lain kan banyak yang nggak tahu yang begini-begini. Nah ini memang ya ini banyak ya tantangannya kan ini lebih banyak terkait dengan soal apa namanya tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi ya. Tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi seperti itu. Kemudian mereka hidup di mana, desa atau kota, mereka dekat dengan tokoh siapa dan sebagainya. Banyak yang pengaruhnya. Tapi memang kita akui media kita secara umum masih kurang. Ya, bagaimana ini benar-benar sikap politik kita itu sampai ke rakyat ya, selebihnya monggo terserah rakyat. Ini loh apa sikap kita seperti ini. Dan ini insya Allah yang paling pas buat mayoritas rakyat gitu. Itu tantangan kita Pak Arif sampai saat ini. Oke. Kalau saat ini Pak Amin dihadapkan di depan para konstituen, apa sih yang ingin dikatakan Pak Amin oleh mereka kepada mereka? Ya, di mereka kan kita tetap ingatkan tentang fungsi anggota DPR tadi tentang fungsi apa namanya legislasi. Kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan.
tentang legislasi ini. Kemudian yang kedua fungsi pengawasan dan yang ketiga fungsi budgeting. Kita komunikasikanlah tentang dinamika yang terjadi di gedung DPR itu seperti apa dan mitra kerja kita masing-masing secara umum kita sampaikan seperti itu. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang ini sering di masyarakat kita ini, apalagi masyarakat desa itu kurang begitu peduli ya sebagian dengan hal yang seperti itu. Tapi mereka berpikir anggota DPR itu kalau turun ke konstituen ya harus membawa sesuatu. Sesuatu itu tentu bukan informasi. Kalau di kalangan milenial anak-anak muda itu seneng yang begitu. Kita ajak ngopi bareng, ya kita ajak sambil ya istilahnya bahasa kampungan rokokan, ngopian begitu. Kita mendeliver informasi-informasi gitu mereka menikmati gitu loh. Tapi kalau yang orang-orang desa artinya ada sesuatu yang dibawa, sesuatu ya maksudnya sesuatu itu yang bernilai. Apa itu yang tahu oleh apa, bentuknya apa, atau program apa yang program itu larinya ke biasanya fisik gitu, bangun apa, ya kemudian memperbaiki apalah gitu, entah itu jalan atau paving, entah itu sekolahan atau apa begitu. Nah, terus kita sampaikan juga kepada mereka bahwa legislatif itu bukan eksekutif gitu loh. Kita bisa menyalurkan program-program. Pertama memang kalau di komisi itu ada program ya di mitra kita yang terkait dengan mitra kita. Mitra kita itu ada program-program ke masyarakat yang bisa memang dan sepakat disalurkan melalui legislatif. Yang punya program itu sendiri eksekutif. Jadi jangan menuntut legislatif, itu anggota legislatif seperti menuntut eksekutif gitu. Suruh ini, suruh bangun ini, suruh bangun itu gitu. Karena nah kalau kami kebetulan di Komisi 6 ada sebagian program-program seperti itu kemitraan. Jadi ada Kementerian BUMN. Nah, BUMN kita kan yang laba-laba ada kewajiban untuk tadi kalau yang istilah bahasa populernya itu CSR, menyalurkan CSR-nya. Nah, kalau istilah resmi terakhir itu tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jadi 5% dari laba, yang 2,5% untuk lingkungan, bina lingkungannya istilah yang 2,5% kalau nggak salah untuk semacam dana bergulir begitu. Nah, yang 2,5% ini bisa kita salurkan melalui kita minta ke kementerian, tolong dong kami kan punya konstituen, ya jangan disalurkan sendiri, sebagian tolong salurkan lewat anggota DPR. Ya kita bukan berarti kita bawa, bukan. Masyarakat ngajuin proposal, tapi via kita koordinasinya. Nanti dananya ya langsung ke mereka juga, sesuai dengan proposal yang mereka ajukan. Biasanya paling banyak itu Pokmas, kelompok masyarakat, dan langsung ke desa. Kalau pendidikan ya ke madrasah atau ke sekolah-sekolah swasta, lembaga pendidikan atau pesantren, ya mereka langsung ke sana. Yayasannya aja, pengurus yayasannya. Tapi komunikasinya lewat kita. Nah, yang begitu mereka senang. Tapi tetap kita berikan pemahaman yang utuh lah kepada mereka. Ini dalam tanda kutip kebetulan ada mitra kita sepakat gitu. Kalau ada mitra kita sepakat ya saya nggak sepakat ya kita nggak bisa bawa. Kemudian yang berikutnya, kalau saya dipindah di komisi yang lain yang nggak ada program itu, ya nggak bisa bawa, nggak bisa bawa ke masyarakat. Karena artinya edukasi tetap harus berjalan, Pak. Ya, kita ini anggota legislatif, bukan pejabat eksekutif. Jadi kita aslinya tidak memiliki program, yang memiliki adalah eksekutif. Itu kita sampaikan seperti itu, Pak Arif. Oke, terima kasih loh Pak atas bincang-bincangnya. Saya harap Pak Amin nggak bosan nih kita wawancara di kemudian hari. Oh iya, satu hal lagi Pak. Apa pesan Bapak buat kami di suarapemerintah.id dan 3 kata buat suarapemerintah.id, Pak? Halo, ya begitu. Gimana? Apa pesan Bapak buat kami di suarapemerintah.id dan saya minta 3 kata dari Bapak untuk suarapemerintah.id. Iya, ya sesuai dengan fungsi media ya. Ya tetap saya berharap super ya ini menjalankan fungsi edukasi, mencerahkan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, sehingga masyarakat
pada akhirnya melek secara politik karena mendapatkan informasi-informasi yang orisinal, informasi-informasi yang objektif, dan mereka bisa memilih pemimpin-pemimpin bangsa ini di berbagai levelnya. Itu benar-benar pemimpin yang memiliki citra positif, tapi bukan sekedar persepsi kosong, ya, tapi benar-benar memiliki kepribadian. Artinya kepribadian yang baik, yang orisinil, yang memang di branding sehingga menjadi diketahui oleh publik, bukan orang yang tidak memiliki kepribadian dan dipersepsikan oleh publik seolah-olah baik. Itu dua hal yang berbeda. Jadi harapan kami seperti itu, Pak Arif. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Amin. Terima kasih. Demikian Sobat Super, bincang-bincang kami dengan Pak Amin. Beliau adalah anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 4 ya Pak ya? Ya. Untuk daerah Lumajang dan Jember. Oke, terima kasih. Demikian Sobat Super, semoga tayangan kami, diskusi kami dengan Pak Amin mendapat wawasan, penambahan wawasan bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.